Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam al-aqidah wa ja'ala al-Indonesia bid-dawlatil mustaqillah wa bi-hajjasillah wa sabah minas sabah ila maraqih wilayah wa bil-Qur'ani hukman wa islaman alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmu ini. Semoga dengan kita mengkaji di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga Allah pada pagi hari ini, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ukhuwah. Semoga dengan mengkaji kita di pagi hari ini bertambah ilmu kita, bertambah keimanan kita, dan bertambah semangat amal ibadah kita. Semoga kelak di akhirat, semoga kelak pada akhir hayatnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kelak dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tema tentang keutamaan ulama dari hadis maupun azar ataupun qaul ulama. Kita akan lanjutkan pembahasan. Silahkan dibuka kitabnya pada halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Qala Muhammad bin al-Husayn, berkata Muhammad bin al-Husayn. Siapa Muhammad bin al-Husayn? Nama lengkap Imam Al-Ajurri. Bagaimana bagaimana pendapat kalian? Bagaimana kiranya? Bagaimana kalian? Gimana pendapatnya? Rahimahullah, bi tariqin fihi afatun katsiratun wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatil zulama. Jika ada sebuah jalan, ada jalan fihi afatun, di jalan tersebut banyak sekali rintangannya, banyak sekali hambatannya. Afatun, hambatan. Ada beberapa afatul ulama an-nisyan, bencananya ilmu itu adalah lupa. Nah, afat berarti bencana-bencana. Katsiratun yang sangat banyak. Wa yahtajun nas ila suluki fi lailatil zulmah. Yang mana manusia ketika jalan tersebut, manusia berjalan di atas di jalan tersebut di lailatul zulmah, dalam keadaan malam yang sangat gelap gulita. Jadi ketika ada satu jalan, banyak rintangan di depannya, dan manusia ditantang suruh melewati jalan tersebut dalam keadaan malam dan gelap gulita. Wa in lam yakun bihi diya'un, pada jalan tersebut tidak ada diya'un, cahaya. Wa illa tahayyur, jika tidak maka
manusia tersebut dan seseorang tersebut dalam keadaan kebingungan, tahayyul, kebingungan. Faqayyadallahu lahu, maka Allah memberikan petunjuk. Faqayyadallahu lahu fihi masabih, maka Allah memberikan masabih, lampu-lampu, tudhi'u lahum, yang menyinari mereka semua, wasalamu ala salamah wal afiyah, maka mereka semua jalan dengan selamat. Ini pengibaratnya. Jadi ada jalan, ya, dalam kondisi gelap gulita. Di jalan tersebut banyak sekali rintangan-rintangannya, banyak sekali hambatan-hambatannya, ada paku dan segala macam. Oh, ini rintangan. Nah, tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang tersebut cahaya. Apa yang dilakukan? Ya, kalau sudah ada cahaya, oh ini dari tangan, oh di sini ada hambatan nih, di sini ada ranjau nih, pasti akan terhindar. Oh, beliau tahu, oh sudah ada ranjau, nggak mungkin sudah melihat rintangan dia lewati, tapi dia hindari. Ya. Nah, maka mereka berjalan ala salamah, dengan selamat, wal afiyah, selamat. Tsumma ja'at tabaqatun minan nas, kemudian datang sekelompok dari manusia tersebut, la budda lahum minas suluki fihi, kelompok tersebut datang berjalan di dalamnya, di jalan tersebut. Fasalamu, maka mereka berjalan. Wa bainama hum kadzalik, sebagaimana dalam keadaan seperti itu, idza tufi'atil masabih wa baqu fil dhulumat, jika tufi'at itu dihilangkan, dipadamkan, jika cahayanya dipadamkan, lampu-lampu dipadamkan, wa baqu fil dhulumat, maka mereka dalam keadaan kegelapan. Faman dzannukum bihim, bagaimana pendapat kalian tentang mereka tadi? Ya. Jika yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada seorang tersebut, ada yang kedua yaitu Allah berikan ada kelompok yang mana jika dia berjalan di jalan tersebut Allah padamkan cahaya. Ya, dipadamkan cahayanya. Ya. Maka mereka pasti maka dia pasti terjerumus pada rintangan tersebut, maka dia pasti jeblos dari rintangan tersebut. Ya. Kenapa? Karena tidak ada cahaya sama sekali. Ya. Jadi yang bisa melihat itu mata atau cahaya? Apa jadinya jika tidak ada cahaya? Apakah mata berfungsi? Jika tidak ada cahaya sama sekali, apakah mata berfungsi? Berfungsi, cuma bisa melihat. Cuma tidak bisa melihat indahnya wajah Faiz itu seperti apa. Tidak bisa melihat kegantengannya wajah Ahdan itu seperti apa. Ya. Karena ada cahaya, berkat cahaya lampu ini, maka wajah cantik antum, ganteng antum terlihat semua. Ya enggak? Apalagi yang tidak ganteng, pasti terlihat. Kita bisa melihat, oh ini ganteng, cantik, bagaimana? Dari cahaya. Jika tidak ada cahaya, la ya'lamu katsirun, belum tadi ketinggalan. Wa man tunukum bihim hakadzal ulama wal nas. Beginilah ulama di dunia ini, ya, finasi di dunia ini. Jadi maka manusia membutuhkan ulama. Tadi pengibaratan, ibaratnya ulama itu bagikan cahaya dalam kehidupan. Ya. Jika cahaya itu tidak ada, maka apa yang terjadi?
yang manusia gelap, tidak ada cahaya gelap, tapi manusia ini akan terombang-ambing, ya. Yang ada pada tidak tahu arah, ya. Begitulah pengambaratan antara ulama dengan manusia yang tadi. La ya'lamu katsirun minan nasi kaifa adaul faraid wala kaifa tinabul mahal. Banyak sekali manusia tidak mengetahui kaifa adaul faraid, bagaimana melaksanakan yang fardu itu. Penelitian juga banyak manusia, artinya kebanyakan dari manusia banyak sekali yang tidak kaifa adaul faraid itu, bagaimana cara tahu ya ada itu menunaikan yang fardu, wala kaifa tinabul mahal, dan bagaimana caranya menjauhi yang haram. Wala kaifa yu'badullah, wala kaifa yu'badullah fi jami' ma ya'buduhu bi khalqihi illa bi biqa'il ulama. Dan bagaimana mereka tidak mengetahui yu'badullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jami' ma ya'budu bihi, semua segala sesuatu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaannya, illa bi biqa'il ulama, kecuali dengan peran sertiknya para ulama. Ya. Jadi ini Imam Al-Ajuri mengatakan dalam hadisnya bahwasanya banyak manusia itu butuh yang namanya ulama agar jelas mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang haram. Al-haram al-halal bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wala kaifa tinabul mahram, dan bagaimana dia menjauhkan yang haram. Wala kaifa yu'bad, dan bagaimana para ulama itu berarti mengajarkan dia mengetahui bahwa ini haram, ini wajib, halal, wajib, haram, dan bagaimana caranya, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan. Illa bi qalbi, kecuali hanya peran penting para ulama. Wa idza matal ulama, maka jika para ulama sudah meninggal, apa efeknya, apa akibatnya? Tahayyarun nas, maka seluruh manusia tahayyar. Mana tahayyar? Bingung, linglung. Kamu mau kemana? Enggak tahu. Kamu ngapain? Bingung sih, linglung. Kenapa? Karena para ulama sudah mati. Wa darasul ilmu bi mautihim, dan mereka mempelajari ilmu bi mautihim dulu. Ya. Ketika para ulama sudah mati, wa dhaharal jahl, maka kejahilan itu, kebodohan itu akan tampak. Wa dhaharal jahl, maka kejahilan itu akan tampak. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sesungguhnya milik Allah lah, maka sesungguhnya kita sesungguhnya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kepadanya lah kita raji'un, kembali. Musibatun ma'azamaha 'alal muslimin, musibatun, sebuah musibah. Ma'azamaha itu diartikan ma di sini ma ta'ajabiyah. Ma'azam, betapa indahnya, betapa besarnya, betapa besar pengaruhnya. Ma'ajmal, betapa cantiknya, betapa gantengnya. Ma'akbar, betapa banyaknya. Ma'azamaha 'alal muslimin, betapa agungnya, pengaruh besarnya terhadap orang-orang muslim.
sebuah musibah jika para ulama meninggal dunia. Mari kita bisa mendapatkan dalam kondisi COVID sudah banyak para ulama, bahkan MUI mencatat 900 ulama meninggal ketika COVID. Ini sebuah musibah yang sangat besar, sangat agung bagi seorang muslim. Maka niatkan diri kita menjadi para ulama pejuang dan memberantas kebodohan, memberantas kejahilian. Akhbaruna Abu Bakar, dikabarkan kepada kami dari Abu Bakar, anba'ana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasiti, anba'ana Zuhair, anba'ana Sa'id bin Sulaiman, anba'ana Atha bin Muhammad Al-Harrani, an ba'd ashabihi qala Ka'b, alaikum bil ilmi qabla an yadhhaba wa in dhahaba al-ilm mautun ahlihi mautul alim najmun tuhisab. Alaikum bil ilmi, kalian semua yang mendengarkan suara ini maupun yang membaca kitab ini, pelajarilah ilmu qabla an yadhhaba, sebelum ilmu itu hilang. Maksudnya gimana? Memang ilmu bisa hilang ya? Bisa. Hafalan saja bisa hilang, apalagi bagi dihabul ilmu. Maka jika ilmu itu hilang, mautun ahlihi, yaitu diantaranya mautun ahlihi, matinya pemilik ilmu tersebut, artinya para ulama. Ini nasihat dari Ka'ab, diriwayatkan dari Ka'ab sampai kepada Imam Al-Azhari, yang bahasanya pelajari kalian semua ilmu sebelum ilmu itu hilang. Apa tandanya ilmu hilang? Artinya meninggalnya para alim ulama. Mautul alim najmun tumisah, matinya seorang yang berilmu, najmun tumisah, bagaikan hilangnya bintang, bukan hilangnya bintangnya, apa ya? Mautul alim najmun tumisah, hilangnya, meninggalnya seorang yang alim itu bagaikan padamnya bintang, cahaya bintangnya. Mautul alim kasrun la yujbar, mati meninggalnya para alim ulama, kasrun akan bagikan sesuatu yang kasrun. Mana kasrun? Kasrun, pecah. Wala yujbar, dan tidak bisa, apa ya yujbar itu? Ajbar. Wala yujbar, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Yang namanya sudah patah itu susah untuk dikembalikan. Benar nggak? Antum semua sudah patah hati, wah, apakah susah untuk dikembalikan lagi? Susah dong untuk diperbaiki. Maka perhatikan ini, jika sudah patah ya susah diperbaiki. Walaupun diperbaiki ya nggak sempurna lah, tidak semanis yang dulu, ya tidak seindah yang dulu maksudnya, ya enggak? Ya. Salah. Lanjut. Wadul matun la tusad, dan jika sudah ada celah la tusad, maka akan susah, sulit banget untuk tertutup lagi. Sama dari perbuatan ini sudah ada celah. Ada celah buat kabur, ada celah nih buat ada kesempatan dan kesempitan. Ya susah itu untuk mengembalikannya lagi, ya gitu. Ibarat antum maku pohon,
pohon dipaku, setelah itu antum cabut pakunya. Bisa kata tutup? Apakah jadinya jika dicabut paku tersebut? Bolong kan? Bolong. Apa bisa ditambal? Bisa, tapi tidak sebagus semurni yang awal, tidak seindah yang di awal. Ya. Bi abi wa ummil ulama. Maka dengan ini aku berharap abi bapakku, wa ummi dan ibuku al ulama, menjadi para ulama. Orang tuanya, ibunya, ayahnya didoakan akan menjadi ulama. Kenapa? Karena yang menjadi tonggak-tonggak dalam kejayaan bangsa ini dari keluarga. Dari keluarga lah. Dari keluarga lah negaranya kan maju. Jadi keluarga, dilihat keluarga yang hancur maka negaranya hancur. Keluarga yang maju maka negaranya maju. Ya. Maka doakan kepada kita semua, semoga Allah berikan kepada kita kepahaman terhadap ilmu dan Allah jadikan kita menjadi orang yang alim dan ulama. Qala ahsabu qala, berkata, kiblati idza laqituhu wa dhallati idza lam alqahu la khaira fil nasi illa bihi. Kiblati dalam kita. Ini masih sambung dengan ayat dengan yang tadi ya. Di abi wal ummi, maksudnya kiblati dalam kita. Ciumanku ketika bertemu mereka. Wa dhallati idza lam alqahu. Apa ya? Itulah itu artinya jauh atau pergi. Idza lam alqahu la khaira bin nasi illa bihi. Tidak ada manusia kebaikan, tidak ada kebaikan bin nasi dan manusia tersebut illa bihi, kecuali dari mereka. Mereka di sini siapa? Ya, para ulama. Akhbarna Abu Bakar. Anbana Abu Ahmad Harun bin Yusuf At-Tajir. Anbana bin Abi Umar yakni Muhammad al-Adani. Anbana Sufyan bin An Hisam bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini dalam hadis, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, innama yaqbidul ulama hatta idza lam yabqa 'alim ittakhadha an-nasa ru'sa juhalan wa su'alu fa'aftu bi ghairi 'ilm fadallu wa udillu. Inna Allah la yaqbidul ilma. Allah tidak akan mengambil ilmu tersebut. Innama yaqbadul ulama. Hanya Allah tidak akan mengambil ilmu kecuali mengambilnya para ulama. Jadi ilmu itu diambil wafatnya para ulama. Hatta dalam yabqa alim, sampai tidak ada lagi yang tersisa orang alim. Ittaqun nas, dia menjadikan manusia itu ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Juhalan, jahlun, jamunya berarti juhalan. Fasu'alu, maka mereka pemimpin-pemimpin tersebut, fasu'alu, mereka semua bertanya kepada pemimpin tersebut, fa'aftu, dan pemimpin tersebut memberi fatwa bi ghairi ilmi, tanpa ilmu. Fadallu, maka pemimpin tersebut sesat, wa udillu, dan disesatkan.
Para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita cukupkan kajiannya pada sampai nas tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan dalam perjuangan kita menuju menjadi para ulama yang paham terhadap sunnah wal jamaah dan para ulama yang senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam wallahu ya'budu bi aydina ila ma fi khalil islam wal muslimin nasrun minallahi wa fadlun qaib. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.